perkataan dari Umar bin Khattab. Maka rata-rata manusia itu kalau sudah berdoa, yaitu tentang apa yang dia minta. Apa yang dia minta, dia tidak berpikir Allahnya, tetapi dia berpikir apa yang dia minta. Lalu hanya sekedar sebuah proposal dari sebuah keinginan yang ingin didapatkan manusia. Hanya sebatas itu saja. Masih berpikir dari sudut pandang selaku manusia untuk memperoleh. Bukan dilihat secara utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya doa itu lebih daripada apa yang kamu minta kepada Allah. Maka tolong perhatikan, maka tolong didengarkan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang layak untuk kita hadirkan pada hati kita. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammat du'a." Aku ini merupakan orang yang tidak terlalu memperhatikan dan tidak merisaukanku apakah doaku dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Tetapi aku adalah orang yang selalu lebih mengkhawatirkan kalau aku tidak lagi mendapatkan petunjuk pada hatiku untuk berdoa sama Allah. Maka yang dituju oleh Umar bin Khattab bukan apa yang dikabulkan, tetapi bagaimana ketika beliau berdoa seakan beliau mendapatkan kekuatan terkoneksi dengan Allah. Dan itu yang lebih beliau cintai daripada terkabulnya doa itu. Karena sesungguhnya Allah memiliki hak untuk mengabulkan, ataupun Allah terkadang punya hak mengalihkan. Allah terkadang punya hak untuk menyimpan doa kita nanti diberikan di akhirat. Karena Allah memberikan setiap doa itu dengan 3 permintaan, dengan 3 cara pengabulan yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau untuk disegerakan. Maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu memberi pelajaran untuk kita. Doa itu bukan semata-mata apa yang dikabulkan dari permintaanmu kepada Allah. Kalau kita berdoa, lalu kita memahami bahwasanya doa hanyalah sebatas permintaan kita yang harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi produk-produk manusia materialisme yang menyandarkan keimanan berdasarkan apa yang didapat. Dan kalau dia tidak mendapatkan dan merasa doanya sia-sia, lalu suudzon dan berprasangka buruk kepada Allah. Kita ini bukan manusia produk materialisme yang semuanya keimanan dihargai dengan apa yang kita peroleh dan apa yang kita lihat. Tapi kita ini merupakan manusia yang merupakan produk beriman kepada perkara gaib. Yang mana ketika kita sudah berdoa kepada Allah, bukan intinya apa yang dikabulkan dari apa yang Allah akan berikan untuk kita. Tapi yang lebih kita khawatirkan kalau hati kita tidak lagi tergerak untuk berdoa, maka itu lebih berbahaya dari urusan sekedar ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi luar biasakah doa? Luar biasa. Makanya ada salah satu ulama besar yang beliau berkata, kalau aku berdoa dikabulkan, aku gembira. Tapi ketika aku berdoa lalu tidak dikabulkan menurut apa yang aku inginkan, maka aku jauh lebih bergembira dan lebih bersuka cita daripada yang pertama kondisinya. Kok bisa? Beliau mengatakan, kalau aku berdoa dikabulkan, berarti itu pilihanku. Tetapi ketika aku berdoa, tetapi aku tidak dikabulkan oleh Allah, berarti aku mendapatkan pilihan Allah yang lebih baik daripada pilihanku. Karena apa? Pilihan Allah itu terkadang jauh lebih baik daripada apa yang menjadi pilihan kita. Allah itu tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, yang kita panjatkan di dalam doa. Tapi selalu Allah memberikan apa yang kita butuhkan yang terbaik selama kita selalu berdoa. Maaf ya, analogi sederhananya. Anak itu meminta banyak makanan meminta banyak jajan kepada orang tuanya. Orang tuanya sebenarnya dengan rekening yang dia miliki, misalkan 1 miliar, dia bisa membelikan jajan kepada anaknya sebanyak yang dia mau dari anak itu. Anak ingin beli permen. Kita sebenarnya bisa membeli permen 1 hari 50.000 dengan satu kantong gede. Anak akan senang. Tapi kenapa kita tidak memberikan permen kepada anak kita kecuali 1? Walaupun anak kita merengek-rengek lebih dari 1 permennya, dan kita tidak memberikan kecuali 1. Kenapa kita cuma memberikan 1 kepada anak, padahal anak itu mintanya banyak. Mereka mintanya 5, mintanya 10, mintanya 15. Bahkan anak kalau tidak diberikan kontrol atas permen yang dia makan, mungkin dia akan meminta seharinya bisa 15 permen. Yang itu tentunya berbahaya. Kenapa kita tidak memberikan permen kepada anak itu 15 yang dia mau supaya dia puas?
Karena kita tahu kalau 15% diberikan kepadanya akan mudarat, akan berbahaya untuk giginya, untuk kesehatannya dengan glukosa dan diabetes yang mengancam. Terutama sekarang banyak anak-anak yang sudah terkena diabetes. Nauzubillah min dzalik. Maka tentunya disitulah analogi. Allah itu bisa memberi apa yang kita inginkan. Tapi kenapa Allah tidak selalu mengabulkan apa yang kita inginkan? Karena pada dasarnya apa yang kita inginkan ada keburukan. Lalu Allah ganti dengan kebutuhan yang Allah cukupi untuk kita. Maka ketika orang itu berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada dasarnya terkadang Allah tidak selalu mengabulkan setiap doa kita. Kalau kita memahami bahwasanya doa hanya sebatas pengabulan dari apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, ya mungkin kita akan kecewa, dan kekecewaan bisa mengurangi keimanan kita kepada takdirnya Allah. Tapi kalau kita berangkat dari titik tolak bahwasanya doa itu bukan masalah pengabulan, tapi masalah terkoneksinya hati kita, kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu ada ketika kita berharap kepadanya pada apa yang kita minta, itu lebih kita ingin rasakan getaran Allah itu ada setiap kita berdoa daripada hanya pengabulan. Tetapi kita tidak merasakan getaran ketika kita berdoa, kecuali hanya sebatas apa yang kita inginkan. Orang yang mukhlis itu bukan orang yang mereka selalu melihat Allah dari apa yang dia dapat. Tapi orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas adalah orang yang selalu melihat Allah apapun yang dia dapat ataupun yang dia tidak dapatkan dari Allah. Ketika keinginannya tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan inilah yang mengajarkan kepada kita sebuah doa. Itu merupakan salah satu di antara bentuk terbaik manusia kepada Rabb-nya ketika mereka memahami doa itu tidak hanya sekedar urusan fikih. Doa tidak hanya sekedar urusan fikih. Inilah ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammal doa. Saya tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih kalau doa saya tidak dikabulkan. Tapi saya sedih kalau saya tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Banyak orang hari ini tidak sadar mereka sudah tidak mendapatkan hidayah untuk berdoa. Ada hari-hari yang dia lewati tidak berdoa. Ada hari-hari yang dia jalani ternyata dia tidak pernah minta sama Allah. Kehilangan doa yang dia panjatkan kepada Allah itu musibah. Itu musibah. Karena apa? Doa itu ibadah, dan ketika kamu tidak berdoa maka pada dasarnya ada satu ibadah yang kurang pada perjalanan hidupmu ketika kita tidak beribadah kepada Allah. Doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah kekuatan. Kenapa doa itu disebut dengan kekuatan? Karena kita tidak pernah mendapati sesuatu yang lebih kuat daripada doa. Makanya Rasulullah memilih redaksi hadisnya dengan kata ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kenapa doa itu disebut dengan senjata? Karena senjata itu identik dengan kekuatan. Ya. Yang namanya senjata identik dengan kekuatan untuk menghabisi musuh-musuh yang ada di dalam peperangan itu dengan senjata. Makanya mematikan dengan senjata dengan tangan kosong berbeda dengan mematikan dengan senjata, lebih cepat dengan senjata. Rasulullah SAW membidik doa itu dengan sebuah sifat yang mewakili sejatinya hakikat dan hakikatnya doa. Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu senjatanya orang beriman. Berarti doa itu memberikan kepada kita kekuatan. Iya, doa itu memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan kekuatan yang melesat dari doa itu melebihi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kekuatan cahaya tidak bisa mengalahkan kekuatan doa. Ya. Kekuatan itu tidak bisa melebihi kekuatan doa. Kekuatan cahaya sekalipun, kekuatan suara berapa resonansinya gitu, maka tidak akan bisa mengalahkan kekuatan doa. Karena apa? Karena kekuatan doa itu memberikan kepada kita sebuah perkara besar. Sampai urusan barzah sekalipun mampu dicapai dengan doa. Sampai barzah pun itu mampu dicapai dengan doa. Kita misal selaku anak, kita selaku anak meninggal ibu kita, nangis kita, tangisan kita, rengekan kita ketika menangisi ibu yang kita cintai dengan sepenuh hati kita setelah Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah terdengar oleh ibu kita. Karena apa? Barzah sudah memisahkan. Barzah itu dinding tebal yang tidak bisa ditutup dan tidak bisa ditembus dengan apapun. Itu disebut dengan barzah.
Tapi ketika ada anak, lirih dia berdoa. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dia berdoa lirih saja, antara dia dengan telinganya saja, walaupun orang yang di sampingnya juga enggak mendengar doa itu, tapi doa itu melesat luar biasa. Kenapa? Doa itu ibarat panah. Ketika sudah melesat, maka tidak balik kecuali adalah kebaikan yang kita peroleh dan kita petik pada kehidupan manusia. Itu doa. Itu doa. Makanya ketika disebut dengan doa itu apa? Karena sesungguhnya doa itu adalah kekuatan besar, itu doa. Kekuatan besar kita itu terletak pada doa. Ya? Kekuatan besar kita itu terletak kepada sebuah doa yang kita harus sangat mengimani tentang perkara itu. Makanya ketika engkau sedang ketika engkau dalam kondisi didolimi, apapun itu, maka sesungguhnya tidak ada yang memberikan kekuatan kepada diri kita kecuali itu doa. Yang ditakutkan oleh orang dolim itu sebenarnya doa mereka itu. Kenapa? Kalau sudah berhadapan dengan doa itu, ada banyak hal yang tidak akan bisa dilawan kalau sudah melawan doa ketika sudah didengarkan oleh Allah. Saya akan sampaikan kisah nyata untuk poin yang ketiga ini. Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang walinya Allah yang luar biasa, namanya Sa'id bin Zubair. Namanya Sa'id bin Zubair rahimahullah. Sa'id bin Zubair ini ulama besar, tetapi dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka akhirnya beliau menjadi musuh pemimpin Irak pada saat itu, Hajjaj bin Yusuf. Seorang pemimpin zalim yang sukanya membunuh banyak orang dan mengalirkan darah. Nah, termasuk buronannya Hajjaj bin Yusuf ini adalah Sa'id bin Zubair. Intinya Sa'id bin Zubair tertangkap di satu daerah, dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf. Lalu saat itu terjadilah dialog dengan Hajjaj bin Yusuf, dan intinya Hajjaj bin Yusuf menginginkan Sa'id bin Zubair itu dihukum mati, dipenggal kepalanya di tempat itu langsung, tidak usah menunggu-nunggu lama. Sebelum Sa'id bin Zubair itu dipenggal kepalanya, maka Sa'id bin Zubair yang saat itu tangannya terbelenggu, kakinya terbelenggu, ini walinya Allah ini. Maka sebelum kepalanya dipenggal, maka Sa'id bin Zubair itu berdoa, ya Allah, jadikanlah saya adalah orang yang terakhir yang bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadikanlah saya adalah orang yang terakhir yang bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Doa itu dilantunkan, naik ke atas langit. Ketika doa itu sudah dilantunkan dan akhirnya naik ke atas langit, maka dipenggal kepalanya Sa'id bin Zubair. Dipenggal kepalanya, menggelinding, meninggal dunia. Wafat, Allahu yarham. Maka semenjak Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Zubair rahimahullahu ta'ala, maka dia tidak bisa tidur dengan tenang di waktu malam. Gelisah di waktu siang, gelisah di waktu malam. Maka dia tiap malam itu bermimpi buruk bahwasanya dia berjumpa dengan Sa'id bin Zubair di dalam mimpinya. Dan tidaklah dia setiap bermimpi berjumpa dengan Sa'id bin Zubair kecuali dia teriak-teriak ketakutan atas apa yang dia lihat pada mimpinya. Insyaallah inilah kezaliman. Sampai akhirnya sikap yang terjadi pada Hajjaj bin Yusuf itu apa? Suka berteriak-teriak, ya Sa'id, wahai Sa'id, kapan kamu akan berhenti mengejarku wahai Sa'id? Kapan kamu akan berhenti mengejarku wahai Sa'id? Kapan kamu akan berhenti mengejarku wahai Sa'id? Dan itu yang terus diucapkan oleh sahabat, oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya dia mati dalam kondisi tidak bisa mengeksekusi siapapun setelah Sa'id bin Zubair, ketika doanya Sa'id bin Zubair itu dikabulkan oleh Allah. Itulah kekuatan. Ada seorang wanita di Irak didolimi sama salah satu di antara penguasa di daerahnya. Lalu penguasa itu ditemui sama wanita yang dia dolimi. Lalu wanita itu berkata, ala tattaqillah, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah, kepada doa yang aku panjatkan? Maka penguasa itu malah justru berkata kepada
wanita tersebut, berdoalah kamu kepada Allah. Coba kita lihat apa yang Allah lakukan kepada diri saya. Allah menantang. Tidak lama setelah itu perempuan itu terus berdoa sampai satu waktu pemimpin ini mendapatkan kesalahan yang akhirnya dia harus dihukum oleh penguasa yang lebih tinggi. Ibaratnya mungkin camat dihukum oleh bupati. Akhirnya ketika dia sedang diarah di alun-alun atas kejahatan yang dia lakukan ketika merugikan banyak orang, pada saat diarah itulah dia melihat wanita yang pernah dia zalimi berhadapan face to face dengan wanita itu setelah beberapa tahun. Lalu wanita ini dengan mantap berkata, aku sudah mendapatkan Robku ketika aku berdoa kepada-Nya. Apakah kamu sudah merasakan apa yang aku doakan kepada dirimu? Maka orang ini terdiam. Inilah yang menjadikan kita semakin yakin doa itu adalah senjata.